nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila khaditi Asy-Syaikh Hudawa Mursidin Asyid Muhammad Mujib Musta'in bi Allah yaghfiru lahu wa yarhamhu wa yu'li jadihi wa yu'ilu 'alaihi al-asrari wa anwari wa 'ulumi wa barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabi qada'il hajati. Jadi pada kesempatan malam ini kita bahas tentang fikih, karena sampun tiang pelunggu senamian bahas kitab tauhid, kemudian tasawuf dengan kifayatul atqiyah, makin ilmu fikih. Jadi fikih niki kan tata cara. Jadi tata cara. Nah, tata cara niki disebut dia dengan adab. Adab, jadi adab teh lekan le awal itu adab. Karena lamun denara adab teh ino dekna beraturan, berarti itu bukan seperti sifat manusia. Man lala adabun bahwa dabun. Siapa yang tidak punya adab, maka dia sesungguhnya adalah biawak, marak biawak jarinta. Jadi kitab ini tagadu fikih ta ini kan sampun tagadu Fathul Qorib di matan. Nah, kita adalah orang-orang yang mengkaji dalam zikir, entah, maka penting kita menggunakan kitab siwah masyhur lain, yaitu Hidayatus Salikin, orang-orang yang menempuh jalan akhirat. Hidayatus Salikin, jadi petunjuk bagi orang-orang yang menuju Allah. Nah, di dalam kitab fikih penembek gati dibicarakan masalah toharah, bersuci. Jadi paslun fi adabi qada'il hajati. Bermula ini pasal pada adab-adab qada' hajat. Taran qada' hajat ini ipambe tembersiang diri teh ndi lekan dari kencing dan berak itu kan. Kemudian adab-adab kita menuju untuk melaksanakan qada hajat itu, apa adab kita untuk masuk ke qada hajat, ya. Adab inilah disebut etika atau apa? Tata cara. Itulah Islam. Pertama, hendaklah engkau masuk ke tempat qada hajat itu, yaitu dengan mendahulukan ketika masuk itu akan kaki yang apa? Kaki yang kiri kalau masuk jamban. Kalau naik musola, naik masjid, kaki kanan. Kalau masuk rumah, kaki kanan. Kalau masuk ke ruangan tempat kotor, yaitu kaki kiri. Itu yang pertama. Harus ada adab. Kemudian ketika itu kita baca Bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najsil khabithi wal mukhbithi syaitonur rajim. Iya lantam baca. Itu bacaan ini. Jadi kita berlindung di pali Allah dari setan yang
menggoda, lekan le kekotoran, lekan le hal sina najis. Ino itu berlindung. Yang ngumbe ampuk ta melaksanakan harus bersih dulu karena kita akan menghadap kepada Allah zat yang maha suci. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. La yuqbalu illa thayyiban, tidak menerima Allah itu kecuali yang baik. Jadi amun sembahyang niki lamun dekna bagus, amun dekna suci anggota badan ta dekna sah. Misalkan kotoran nempel, kotoran kotoran ayam, tai ayam, maka tidak sah sholat. Atau kotoran apa endah? Pokok kotoran. Atau lamun si sugulekan indang jadi ngombe-ngombe, nggih. Maksudnya si kubul atau dubur itu yang tidak boleh. Ini kita harus bersih. Jadi bersih sebelum kita melaksanakan atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya adalah karena kita akan berhubungan beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dan mesti kita harus bersih zahir dan batin. Sehingga melalui kebersihan zahir ini idap rasanya itu bagus, enak, gitu kan? Nah, sehingga begitu kita masuk juga kita mohon perlindungan kepada Allah untuk dari godaan setan, dari keburukan, dari hal yang najis. Nah, berarti zahir dan batin sudah kita akan laksanakan. Nah, karena najis itu ada istilah najis mukhaffafah. Apa rana? Najis mukhaffafah. Najis ringan. Si kedua, najis mutawasitah. Apa rana? Najis. Si ketelu apa rana nih? Si ketelu apa rana? Si Nina. Najis mughalazah. Berat. Najis mughalazah itu misalkan jilatan anjing. Liurnya anjing itu arana berat. Ini karena apa? Anjing itu kan bahannya dari dari iblis. Dari iblis pada saat laik bumi ini dan mana rak ngisine, nah ini iblis ini penembik na nginjatang ini. Nah ini iya lah karena tanah sebaiknya si iblis ini. Karena anjing itu seperti itu. Kemudian ada najis itu apa? Mutawasit. Pertengahan, mutawasit ya, pertengahan. Nah, lamun bruk si berat ini cara kita mensucikannya apa? Yaitu dengan air. Pira kali air? 6, kemudian 1 itu tanah. Ini. Nah, kemudian atau campurlah salah sekena lekale tanah. Itu mughalazah. Ini mughalazah berat karena memang ternyata tanah itu bagian lekan si termasuk berkah lah tanah itu kan. Luwek lah kandungannya sehingga si berat itu harus dicampur, ini cukup si air tetapi juga dengan tanah. Kemudian mutawasitah itu seperti kotoran lah kan, kotoran. Nah, kotoran itu mutawasit, pertengahan. Berarti dia harus hilang rupanya, harus hilang rasanya, dan harus hilang baunya. Bahasa Sasak kapan coba? Ilang ruah. Ilang ruah. Kedua ilang rasa. Ketelu ilang bau.
Nah, misalkan arak kotoran tai ayam. Nah, harus dia kapan dia itu suci, hilangkan rupanya dulu. Sedik. Nah, sedik. Udah hilang ruah. Baunya sekarang masih tidak terasa baunya. Kalau masih berarti itu belum suci. Hilangkan baunya. Rasanya ngumbian aku teh nyoba nah. Nah, coba sudah. Kita tahu aku teh nyoba amun sino jana kan. Nah, artinya kalau dia sudah hilang rupa dan baunya, itulah nyoba wah kan. Timak nupak bete nyoba temile bae kan. Nah, berarti itu. Lalu itu syarat kita menghadap kepada Allah, seluruh hal-hal yang menjijikkan, yang kotor di dalam tubuh kita harus bersih. Lebih-lebih najis yang ada di dalam hati. Karena kita terdiri daripada dua, yaitu jasmani, yang kedua rohani. Jasmani dibersihkan seperti yang tadi, maka rohani juga dibersihkan dengan menghilangkan sifat-sifat mazmumah atau sifat buruk pada hati. Misalkan takabur, kemudian dendam, kemudian riya, ibadah ingin dilihat oleh manusia. Maka hal semacam itu termasuk benci, dengki, semuanya itu adalah penyakit hati yang harus dihilangkan sebelum kita menghadap kepada Allah. Ini dihilangkan. Nah, karena manusia ini pada dasarnya adalah awal-awalnya ini kita sudah mengenal Allah. Begitu kita sudah masuk dalam tatanan basyariyah atau disebut manusia, kita sudah mulai tidak amanah. Nah, kemudian setelah itu kita keluar. Jika kita keluar dari jamban itu, adabnya selanjutnya adab selanjutnya yaitu dengan bro? Kaki kiri. Kemudian jangan kita membawa nama Allah, tulisan Allah di tekanggo. Azimat misalkan dibawa, tidak boleh. Kemudian pokoknya hal-hal yang menyangkut tentang asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Amal, dina bau tanti sino kan nama Allah ini kan. Juga di dalam kitab ini menyebutkan makruh, ya, yang demikian itu jangan terbuka kepala. Jadi kalau masuk jamban jangan biarkan kepala itu kebuka. Nah, itu dalam kitab Hidayatus Salikin ini. Nah, begitu juga di dalam adab qada hajat pada kitab Ihya Ulumuddin, itu tidak diperkenankan atau tidak bagus kita membuka kepala jamak-jamak seperti ini. Dan harap kita tutup. Laun kita tahu wallahu alam mungkin jangan laun kena kotoran bangsa luar. Nah, setelah itu hendaklah keluar dari jamban itu atau dari tempat qada hajat itu dengan kaki yang kanan. Nah, ini kanan tegaduh jangan lamun sugul. Namun tesugulino arak doa terbaca, nabi terbaca
Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'ani. Nah, ini segala puji milik Allah yang telah menghilangkan daripadaku itu penyakit. Wassalamu'alaikum telah ya ampun bersyukur tipali Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu'alaikum telah kan bro itu misalkan itu sakit Allah itu nahan begitu tamat tipale jamban. Nah terus galang hidup tersugul-sugul kan galang. Nah ini kan bagian lekan harus wajib syukuri. Misalnya nebo sugul ngombe angkun terjadi ulah itu dama rumah sakit dia nebo bau sugul misal sebulan becet apa belik tianda paran setengah anak. Nah ini menjadi penyakit. Oleh karena itu kita harus bersyukur bahwa Allah sudah menghilangkan penyakit. Itulah operasi kan. Kemudian pada saat itu seyogianya menyediakan daripadanya air, harus disediakan daripadanya air terlebih dahulu. Sediakan air dulu baru kita qada hajat. Ini dinara misalkan nih keserengan dinara lolos doang itu di balik jamban jerak-jerak itu dinara ke ngombe angkun teh jarina ngiki ketono ngombe angkun teh tesugul wah susah ndek tesugul ndek bau anu ino pada bahayana dek jamban ino misalkan sugul ndek pas ketika qada hajat itu sugul lekan jamban itu atau lubang WC itu selun-selun misalkan ular ke ngombe. Wah, berege coba bayangkan. Atau beruti tentage tidak. Sugul lekan jamban. Arak kejadian ngeno ini. Pokok arak warna pokoknya. Koko itu makat iya sugul lekan jamban. Untung wah selesai. Ya ngombean bebesuk. Dek neman besuk cerita dek neman. Sugul beruti belo beruti ino. Coba. Berarti kita harus diperingatkan untuk selalu menutupi pintu. Nah, harus menutupi pintu. Tetap pintu-pintu itu ditutup. Jangan tema. Coba bayangkan, andai ular sugul aget kembelas itu kan. Lekan anu itu. Seperti itu. Ya, penting masih jarak doang terdayat. Lalu bagaimana air disiapkan? Dan sunat istibra. Sunat istibra lamun teh misal teh menek. Apa istibra? Karena ada istibra itu ngombe keren. Nah ngeunaang. Teh menek. Adekne luwe sugul jakna jadi karangan. Lah coba biar amun teh dek tuah krem-krem ini mengental ya. Masih tersisa kotoran-kotoran air suwe-suwe air itu keras mengeras air itulah yang nanti akan menjadi bibit-bibit daripada penyakit karangan lama-lama itu yang menjadi batu ginjal karena kita kurang memperhatikan tata cara etika qada hajat di dalam Islam sehingga kita juga kena daripada hal keburukan dari tidak melaksanakan etika atau adab itu. Asalnya kan karena dia bersih angkun temene
Jari masih tersisa, ia jari bibit karangan, sakit dan karangan. Ini ingetang. Jadi amun karangan itu begak sakit, apalagi batu ginjal. Kelamunah batu ginjal itu repot itu nih. Ulak itu suatnya lah itu meta itu apa agak sulit obatnya itu kan. Nah, oleh karena itu lebih baik mencegah daripada apa? Mengobati. Tidak baik tersakit-sakit nggak? Oleh karena itu kita jaga cara-cara Islam. Nah, kemudian kalau orang dulu menggunakan apa didahulukan dengan batu dahulu, kemudian dengan air 3 batu, atau saat ini tisu baru dengan air kalau dia kumpulkan. Kalau dia memilih satu di antara dua, apa yang paling afdol? Air. Misalkan batu-batu doang situ besok, bawa pendek, bau, maka jawab Zainal, wah tak ajar ini, bawa pendek, bau, batu-batu doang. Lagu ada tata caranya, itu dengan 3 batu. Nah, kemudian di dalam dan kitab Syekh Ibnu Hajar di dalam Minhaj Al-Qawim, lakini ikhtara jam'un wujubahu, memilih daripada mengumpulkannya itu akan wajibnya krem ini wajib krem. Karena arak hadis menjelaskan dengan luwek tersiksa isi karena tidak bersih caranya bersuci. Wah lekalik dunia nebiang tersidisi Allah Ta'ala bagus angkun teh macam deh penyakit ini karena menzolimi di bagian daripada tubuh. Kemudian wa bi wujubi qalahul qadi wal baghawi wa jara alaihi nawawi fi syarhi muslimin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tatazzahu minal bauli fa inna amatan azabil qabri minhu. Ini bahwa wajib istibra itu wajib ini menurut Al-Qadi Al-Baghawi, dan itu juga digunakan oleh Imam Nawawi. Ya. Di dalam syarah Muslimnya menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seberu ino, sucikanlah olehmu daripada kencing, yakni istibra. Fa inna amatan azabil qabri minhu. Sehingga kencing ino luwe dengan tersiksa gara-gara dekna bagus atau dekna pas secara SOP, ini secara standar prosedur operasionalnya dekna berstandar secara fikih, maka itu yang membuat orang itu tersiksa. Jauh dah ya sembahyang, lamun tersembahyang apa yang terjadi agak melihat itu menek kan dalam sembahyang teh sekejap sugul, yap kita ngombe nulakina wudu, itulah yang disiksa. Kita artinya kita sholat menyembah kepada Allah dalam keadaan membawa kekotoran atau najis, tidak boleh. Harus kita bersihkan seluruhnya. Ini harus dibersihkan. Dari apa kita bersihkan seluruh najis? Ini baik rohani maupun jasmani. Kalau rohani, maka kita harus bersihkan dia dari makanan-makanan yang haram. Dari apa? Makanan yang haram. Karena makanan yang haram itu adalah najis.
secara hukmi, maka dia akan berakibat fatal pada generasi. Ya, gen ini generasi, zuriyah, anak, cucu dan seterusnya itu akan berakibat fatal. Karena apa? Manusia itu berasal dari air mani, nutfah berasal dari sari pati tanah, min sulalim min tin, dari sari pati tanah. Tanah itu ada saripatinya, lalu dia menumbuhkan tumbuhan. Manusia memetik, dijual ke pasar, kita beli, lalu kita makan. Terjadilah di dalam siklus daripada tubuh kita macam-macam di dalam tubuh kita dikirim, ada yang mengandung karbohidrat, macam-macam lah kandungannya, tema ya tipe bagian-bagian tertentu lek tubuh ta yang akan nanti itu dihasilkan sperma. Apabila haram jalurnya, maka dia akan seperti diberikan isyarat makan yang masuk, maka inilah akan menimbulkan efek-efek daripada sperma. Ketika sperma itu tidak bagus, maka dialah akan membuat anak-anak kita akan sulit untuk bisa terpatri, kuat akidahnya, bagus Islam. Itu yang membuat. Karena kita yang membuat seperti itu. Apalana dalam Al-Quran itu, ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma. Nah, terus lanjutannya apa? Sebelumnya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Lanjutannya? Apa lanjutannya? Ulaikal ladzina tarawud dhalalata bil huda. Aino orang-orang yang menjual kercis akhirat isi dunia, maka dia akan menghasilkan seperti itu. Nanti itu orang-orang yang membawa dengan makanan haram, uiddat, disediakan lil kafirin. Apa yang disediakan? Uiddat lil kafirin, sedih namanya itu apa? Di dalam Al-Quran ini? Coba. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Terus mim mithli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Batu dan manusia itu menjadi bahan bakar api neraka. Nah, itu disediakan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufar. Jadi najis, ia laun hino arana makanan-makanan yang termakan dengan jalan haram dan subhat itu akan membentuk karakter dalam diri. Nah, oleh karena itu kesucian sperma itu harus man-man itu harus jaga. Maka itulah orang-orang yang akan sulit menerima pemahaman agama apabila dia najis, dikandung najis masih digunakan pada saat dia menyembah Allah, pada saat dia sholat.
Maka ketika kita juga membersihkan yang zahir berupa apa saja, kencing dan berak dan seluruh apa yang menjijikkan itu harus dibersihkan. Juga hati itu dibersihkan. Ada itu ingat apa, bagaimana cara saya memperoleh apa makanan ini? Apakah dengan jalan haram? Apakah dengan jalan subhat? Karena dia akan membentuk di dalam tubuh kita. Lamun bagus terus halalan thayyiban itu kan, nah, itu akan terbentuk di dalam diri kita apa? Dia akan masuk ke membentuk sel-sel yang bagus. Jadi selnya seperti itu. Lamun tetap makanan haram doang tama, ini bahaya pada tubuh kita dan berakibat kepada anak cucu generasi kita. Karena bibitnya ini masalahnya dari yang haram, dari najis, subhat. Oleh karena itu ndek nekanggo tama barang-barang si haram, si subhat, supaya tidak berakibat fatal, supaya tidak terbangun pada sel-sel tubuh kita, supaya tidak terbangun itu, sehingga nanti akan melahirkan. Karena manusia itu sebelum lahir kan dia berasal dari sperma. Sperma itu atau nutfah lek bahasa hadis, lalu dia berubah menjadi alaqah, darah. Mara angkun apa arana lamun sperma itu mara angkun anak ikan, paling pecet gatina seperti itu sampai miliaran sperma. Sekali sperma masuk ke seorang perempuan itu miliaran, seke si berhasil, si paling gagah ganteng lanjutan. Nah ini ya model-model silakan ratusan ribu ite ini terpilih. Lalu summa yujma'u fi halqihi. Kemudian dikumpulkan kejadiannya itu fi batni ummihi, pada perut ibunya itu arba'ina yauman. Pira? Arba'ina yauman. Nutfatan menjadi nutfah. Summa yakunu, kemudian seperti yang summa zalika, kemudian seperti yang demikian itu ia menjadi alaqah, darah. Lamun darah beberapa minggu kemudian nejari alaqah. Nah alaqah ini ya darah jarina. Awalnya putih nutfah, kemudian darah jarina. Merah putih, putih merah, bendera merah putih. Ya ampun, arak istilah bubur merah, bubur putih. Kejadian, asal kejadian teh. Lalu setelah itu dia menempelkan pada dinding rahim. Lalu dia summa yakunu mudghah. Jadilah dia daging. Jadi ya jangan jarina ditekanggu bae makanin. Nah setelah itu summa yakunu, kemudian ia menjadi izoma. Wah kan berina mudghatan, jarilah ya tulang. Nah setelah ini tulang ini malik bungkusnya kan, ya asal kejadian teh nanti berarti lekan arana nutfah ini ternyata asalnya adalah makanan yang masuk pada tubuh kita itu berasal dari makanan tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan itu berasal dari tanah, dan tanah itu yang menghasilkan gizi-gizi itu kan. Nah jadilah ya dama, karena manusia itu juga berasal dari min sulalim min tin, sulalatin min tin, dari sari pati tanah ya. Makanya penting menjaga
makanan itu harus yang baik. Ini harus yang bagus, si halal, kemudian si bergizi sehingga dia akan masuk ke dalam tubuh kita, menjadikan atau membuat sperma kita itu menjadi yang bagus, indah, yang nantinya akan melahirkan seorang menjadi anak cucu, ya, anak cucu. Nah, ini pentingnya. Jadi harus terjaga kesucian atin teh, batin teh, terjaga lekan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga kita menjaga jasad kita dari hal-hal yang menjijikkan. Nah, karena itu penting untuk kita bersihkan sebelum kita mulai ibadah. Nah, seperti itu. Nah, caranya itu nih. Nah, kemudian adab selanjutnya itu yaitu dan jangan engkau menghadap matahari, bulan, tapi di tempat lapang yang tidak ada dinding. Lamun dalam kakus zaman boleh, biandang membelakangi juga tidak boleh kalau dia tempat itu terbuka. Lamun dalam jamban kanggo seperti itu. Nah, ini dek kanggo endah apa? Jangan kamu kencing pada tanah yang keras dan pada tempat angin berhembus, pada lubang-lubang. Kanggo lek luang jangkrik atau menek, lek luang gegasir, nah udah kanggo. Jadi ingetan udah kanggo. Nah, bro, tata cara ino lupa itu nyebutnya bro ino. Jadi kenyingkanta dalam jamban ino, etikante carante ino adalah menekan bertumpu pada kaki kiri. Lamun teh kada hajatino. Tokol teh ino ngene aku. Nih kan naen teh. Permisi nano. Ngene aku. Agak bertelinjak sekejap. Nah, tumpuan teh. Ngene aku dan dengan koko secara Islam nih. Ndi? Nah, ngono. Mara aku tuh berarino berarti. Nah, jadi nih lurus, nah nih ngenoan sekejap. Nah, ini ya cara etikan. Lagu lamun temu aku apa kebalik itu no. Bahaya no. Nggih. Angkatnya nah ini. Sulit lah ini seperti itu. Nah, inilah cara-cara atau etikanta di dalam qadha hajat. Masih si luwe si anuna, cuman hino ngumbiarana si sebagian kan le adab ini. Ndi? Kemudian karik sekejap nih. Jangan engkau istinja dengan tangan kanan. Ingetang, di tekanggo bebesok isi ima kanan. Ingetang, senina ini no, cepet. Kemudian tetapi dengan tangan kiri. Ketika setelah selesai daripada istinja, keluar itu, wah itu bersih nih. Walik luar baru ampota ndak baca lek dalam. Di dalam keras-keras itu baca doa ini lo dede gitu kan? Karena ada nama Allah. Apa bacaannya? Namun tuh selesai, wah bersih wana Allahumma tahhir qalbi. Ini bacaannya. Coba beriak Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah,
sucikanlah hatiku daripada nifaq, wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah farajku dari keburukan, kejijikan. Artinya kemaluan maksudnya harus terjaga, itu ada kanggo adiknya selalu kita terjaga, dijaga di agen jakna hal-hal sini bagus sudah tedai. Nah ini kita berdoa. Nah ya lekan Islam ngajari kita juga mulai lekan hal si dena pas. Nah sino julukna pengajian ta lek kelem kemis ini tentang menghilangkan tentang kodok hajat, etikanya, lalu kita keluar dengan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba annil adza. No, segala puji milik Allah yang telah membersihkan, yang menghilangkan daripadaku penyakit. Dia bersyukur itu. Nah, kemudian kita juga nunas lek hal senek bagus lek dalam atenta, yaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada sifat nifaq. Wa hassin farji minal fawahish. Adiknya terpelihara, adiknya kemaluan dijaga agar terutama daripada golongan orang yang berbuat kekejian. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ya kata mudah-mudahan lek bagi pemula nih, ndekna bagi pemula si pengajian pemula ini mengawali tata caranta untuk menghadap kepada Allah dengan cara beretika di dalam qada hajat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأوائل يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين على المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.